Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tugas penerapan Internet of Things atau IoT. Kami beranggotakan 5 orang. Ada rekan saya yang bernama Odila Aulia Desrianti, lalu saya sendiri Awalinda Pangasuti, lalu ada rekan saya Dia Gina Hasri, lalu ada rekan saya Fernanda Pranata, dan juga ada Kak Rendi Fitra Adi Pratama. Oke, di sini kami membuat implementasi sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT untuk manajemen gudang. Untuk latar belakangnya sendiri, di dalam era digital saat ini, teknologi IoT telah membawa inovasi signifikan dalam manajemen gudang, terutama dalam hal pemantauan suhu dan kelembapan. Gudang sering menyimpan produk-produk yang sensitif terhadap kondisi lingkungan, seperti makanan, obat-obatan, dan bahan kimia yang memerlukan pengawasan ketat untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan. Implementasi sistem monitoring berbasis IoT memungkinkan pemantauan kondisi suhu dan kelembapan secara real-time dengan menggunakan sensor pintar yang terhubung ke jaringan internet. Sistem ini tidak hanya memungkinkan akses data dari jarak jauh, tetapi juga menyediakan analisis data untuk deteksi dini terhadap perubahan kondisi yang tidak diinginkan. Dengan demikian, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kepatuhan terhadap standar penyimpanan, dan mengurangi resiko kerugian finansial. Namun, penerapan teknologi ini juga menghadapi tantangan dalam hal keamanan data, keandalan perangkat, dan biaya implementasi. Studi kasus ini akan mengeksplorasi manfaat, tantangan, dan potensi pengembangan lebih lanjut dari implementasi sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fernanda. Oke, berikutnya adalah alat dan bahan implementasi monitoring suhu dan kelembapan. Jadi kelompok kita itu menggunakan yang pertama itu menggunakan ESP8266 atau node MCU board. Yang kedua ini kita menggunakan sensor DHT11 dan menggunakan kabel jumper dan kabel USB dan menggunakan laptop. Oke, next. Untuk pengertian dan fungsinya sendiri itu yang pertama, ESP8266 adalah modul Wi-Fi yang populer digunakan untuk proyek Internet of Things. Node MCU adalah developed board yang memudahkan pengguna ESP8266. Fungsi dari ESP8266 sendiri itu guna untuk menghubungkan sensor ke internet dan mengirimkan data suhu dan kelembapan ke server atau hub. Untuk sensor DHT11 itu merupakan sensor suhu dan kelembapan yang umum digunakan. DHT11 lebih mudah tapi kurang akurat dibandingkan DHT22. Fungsi dari sensor ini yaitu mengukur suhu dan kelembapan dalam lingkungan. Oke, bisa next. Bahan berikutnya itu kita menggunakan kabel jumper, yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik pada breadboard atau langsung ke board. Fungsi dari kabel itu gunanya untuk menghubungkan sensor dengan ESP8266 atau node MCU. Bahan berikutnya, kabel USB itu digunakan untuk menghubungkan ESP8266 atau node MCU ke komputer. Fungsinya untuk memberikan daya dan memungkinkan pemrograman board melalui komputer. Yang terakhir itu laptop, itu merupakan perangkat lunak untuk memprogramkan ESP8266 atau node MCU. Fungsi dari laptop sendiri itu untuk mengupload kode ke ESP8266 atau node MCU dan memonitor data yang dikirim oleh sensor. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Diagina. Selanjutnya di sini ada kode programnya. Next. Di dalam kode program terdapat Blink Template ID dan Blink Template Name.
Ini digunakan untuk mengidentifikasi template Blink yang digunakan. Blink Auto Token adalah token autentikasi yang didapatkan dari Blink untuk menghubungkan perangkat dengan aplikasi Blink. Selanjutnya ada ISP8266 Wi-Fi.h. Ini adalah library untuk menghubungkan ISP8266 ke jaringan Wi-Fi. Lalu ada Blink Simple ISP8266.h. Itu adalah library Blink khusus untuk ISP8266. Lalu ada DHT.h, yaitu library untuk berinteraksi dengan sensor DHT untuk mengukur suhu dan kelembapan. Lalu ada out untuk menyimpan token autentifikasi Blink SSID dan PAS. Lalu SSID dan PAS itu fungsinya untuk menyimpan nama dan kata sandi jaringan Wi-Fi yang akan digunakan untuk menghubungkan ISP8266 ke internet. Next. Selanjutnya ada DHT pin ISP8266 yang terhubung ke sensor DHT. Lalu ada DHT type, yaitu jenis sensor DHT yang digunakan DHT11. Yang digunakan. Dalam hal ini ada DHT11. Lalu ada DHT, itu untuk membuat objek dari kelas DHT dengan pin dan tipe sensor yang telah ditentukan. Lalu ada timer, objek timer dari Blink untuk menjalankan fungsi secara berkala. Selanjutnya, serial begin 115200. Memulai komunikasi serial dengan baud rate 115200 untuk debugging atau debugging. Blink begin out SSD pas Blink Cloud 80. Menghubungkan ISP8266 ke aplikasi Blink menggunakan token autentifikasi, kredisian Wi-Fi dan server Blink pada port 80. Lalu ada DHT begin, itu fungsinya untuk memulai DHT. Selanjutnya ada timer sentinterval 2500L sensor. Ini fungsinya untuk menjadwalkan fungsi sensor untuk dijalankan setiap 2500 milidetik atau 2,5 detik. Lalu ada Blink Run, ini fungsinya untuk menjaga koneksi dengan server Blink dan menangani komunikasi. Yang terakhir ada Timer Run, untuk menjalankan fungsi yang telah dijadwalkan oleh objek timer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Itu yang selanjutnya adalah fungsi DHT read humidity dan DHT read temperature, yaitu berfungsi untuk membaca data kelembapan dan suhu dari sensor DHT. Kemudian serial print dan serial print LN adalah untuk mencetak data suhu dan kelembapan ke serial monitor untuk debugging. Kemudian Blink Virtual Write V5V dan Blink Virtual Write V6H mengirim data suhu dan kelembapan ke aplikasi Blink pada virtual pin V5 dan V6. Kemudian serial print suhu yaitu mencetak string suhu ke serial monitor. Dan serial print E yaitu mencetak nilai suhu ke serial monitor. Kemudian serial print kelembapan yaitu mencetak teks kelembapan di serial monitor. Kemudian serial print H yaitu untuk mencetak nilai kelembapan H atau H ke serial monitor dan pindah ke baris baru. Kemudian di sini ada logik yaitu if T kurang lebih dari 30, yaitu untuk mengecek apakah nilai suhu atau T lebih besar dari 30 derajat Celcius. Kemudian Blink log event notifikasi suhu di atas 30 derajat Celcius, yaitu untuk mengirimkan notifikasi melalui Blink dengan pesan suhu di atas 30 derajat Celcius jika suhu melebihi 30 derajat Celcius. Next. Kemudian ini adalah hasil rangkaian yang dibuat oleh kelompok 11, yaitu kelompok kami. Next. Baiklah, di sini adalah notifikasi melalui email yang masuk dari aplikasi Blink. Itu notifikasi ini masuk setiap saat
Setiap saat suhu berada di atas 30 derajat Celcius. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adila Aulia. Kesimpulannya, implementasi sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT di gudang memiliki manfaat signifikan dalam manajemen dan pengawasan lingkungan gudang secara real-time. Dengan menggunakan sensor DHT yang terhubung ke modul ESP8266, sistem ini mampu memantau dan merekam data suhu dan kelembapan secara terus-menerus. Data tersebut kemudian dikirim ke platform Blink yang memungkinkan pemantauan jarak jauh melalui aplikasi seluler. Lalu selanjutnya di sini saya akan menunjukkan kode di Arduino-nya sama untuk di Blink-nya. Ini merupakan kode yang ada di Arduino IDE. Kita coba running. Kalau programnya berhasil jalan, dia bakal nunjukin output fluiting kayak gini. Lalu kita pindahin ke serial monitor untuk melihat suhu dan kelembapannya secara real time. Lalu selanjutnya di sini saya akan menunjukkan Blink-nya. Di sini kalau suhunya berubah dan kelembapannya berubah, maka yang ada di Blink juga bakal berubah. Contohnya seperti yang ini. Suhunya juga ikut berubah. Lalu selanjutnya, jika suhunya berada lebih dari 30 derajat Celcius, dia bakal ngirim notifikasi ke email. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.